Hai. Apa kabar kalian semua? Jadi semoga kalian sehat-sehat aja ya, dan diberikan rezeki dan berkat yang melimpah. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang, lebih tepatnya lebih ke tips sih, gimana sih proses gue sampai bisa mendapatkan surat dari Google AdSense. Dan gue akan kasih tahu tips-tips yang gue lakuin selama ini, apa aja yang gue kerjain sampai gue sudah bisa mencapai sekitar 3.300 subscribers dan sudah dapat surat dari Google AdSense gitu teman-teman. Ini dia suratnya. Jadi surat ini gue dapatkan setelah gue fokus YouTube selama 9 bulan teman-teman. Bayangin udah kayak mengandung ya kan, 9 bulan. Tapi kalau dibilang 9 bulan oke lah. Banyak sih teman yang lebih cepat mendapatkan surat Google AdSense ini, tapi karena gue sambil kerja dan banyak yang diurus juga, jadi nggak fokus, tapi nggak begitu fokus juga. Jadi tergantung waktunya kita juga sih. Tapi yang jelas fokus itu juga penting teman-teman, supaya kita semakin cepat dapatin surat dari Google AdSense. Yeay! Kita langsung masuk aja ke tips ya teman-teman. Jadi tips yang pertama yaitu, gue baca nih, gue catat ekstra catat buat kalian teman-teman. Jadi tips yang pertama adalah komitmen teman-teman. Berkomitmen untuk fokus dalam 1 tahun untuk mencapai minimal 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. 4000 jam ya, bukan menit. 4000 jam tayang teman-teman. Dan jujur aja itu berat. Kenapa harus 1 tahun teman-teman? Kenapa harus fokus dalam 1 tahun? Jadi setelah 1 tahun, jam tayang yang sudah kita dapatkan teman-teman itu akan kepotong secara otomatis. Kepotong secara otomatisnya adalah di hari, misal nih ya, gue mulai dari 1 Maret 2020. Gue mulai dari 1 Maret 2020. Nah, misal sampai 1 Maret 2021, gue belum mencapai 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Yang ada per 1 Maret, jadi 1 Maret yang 2020 gue udah dapetin tuh yang jam tayang yang orang udah nonton video gue, itu akan hilang teman-teman secara otomatis kayak gitu. Jadi untuk monetisasi kita membutuhkan jam tayang 4000 dan juga minimal 1000 subscribers teman-teman. Jadi itu penting dan itu kita harus capai dalam waktu 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, yang ada kita harus kejar dan cepet-cepet kayak gitu teman-teman. Jadi mending kalau kalian sudah memulai sesuatu, fokus 1 tahun. Kalau kalian nggak bisa fokus, mending jangan dimulai dulu deh. Karena sayang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, kayak gitu sih. Itu menurut opini gue ya. Jadi setiap dari kalian boleh beropini gitu. Boleh punya opini yang berbeda. Tips yang kedua teman-teman, konsisten. Kalau kita udah dari awal berkomitmen, oke, kita akan mulai nih, kita akan fokus 1 tahun ya. Kita juga harus konsisten. Kalau misalnya kita berkomitmen tapi kita nggak bisa konsisten buat upload video, misal contohnya ya paling nggak minimal 1 bulan 2 kali gitu ya kan, kita nggak bisa tuh konsisten kayak gitu. Susah teman-teman, susah buat kita dapetin jam tayang. Itu yang paling penting sih, karena 4000 jam itu nggak gampang. Seriusan 4000 jam itu nggak gampang gitu kayaknya. Mungkin kalau gue mikirnya 4000 menit itu oke gitu ya, tapi 4000 jam, dan itu harus kalian capai dalam 1 tahun gitu kan. Satu video mungkin cuma 10 menit, harus berapa banyak orang yang nonton gitu kan. Itu kenapa menjadi seorang content creator itu nggak semudah yang mungkin orang lain tuh lihat, gampang, videonya gitu-gitu doang, enggak. Jadi kita harus mencapai dulu ini 4000 kan. Makanya itu harus konsisten itu tadi teman-teman. Jadi setidaknya kita punya beberapa video yang bisa kita upload dan bisa ditonton oleh subscriber kita atau calon-calon penonton kita atau teman-teman, entahlah siapapun itu. Yang ketiga, jadi tips yang ketiga adalah jangan malu atau jangan setengah-setengah kalau kita sudah memulai sesuatu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah memulai sesuatu terus kita malu nih sama misal kita bergaul di sini ya sama temen siapa gitu, terus kita tuh malu, ya biasa lah ya orang Indonesia gitu, mungkin dikecengin gitu ya kan, gaya nih youtuber gitu ya kan, lu ini gini bodo amat. Jadi jangan malu, cuek aja gitu. Maksudnya ya selama kita juga bisa, kalau misalnya kita berteman ya berteman secara real gitu loh. Maksudnya ada waktu dimana, kalau gue pribadi, gue tuh bukan membedakan sih, lebih apa ya,
kalau gue pribadi, gue tuh ada masa-masa dimana ada waktu dimana gue bikin video, tapi ada waktu juga dimana gue menikmati hidup gue tanpa kamera, tanpa video, tanpa HP gitu. Jadi kalian harus tahu situasi dan kondisi. Jadi contohnya lagi, misal kalau di Jerman itu orang tuh nggak suka kan, nggak semua orang tuh suka di depan kamera teman-teman. Ya udah, misal nih ya kalian mau keluar atau mau kemana, kalian pingin banget nih bikin video, izin aja bilang. Misal kalian bilang nih ke temen kalian yang orang Jerman atau orang apapun itu ya, bilang, boleh nggak gue sambil videoin hari ini buat YouTube channel gue? Langsung bilang aja. Kalau misalnya mereka nggak mau, ya udah oke, hormati gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau, ya bersyukur ya kan. Maksudnya setidaknya mereka oke gitu loh. Kalau misalnya, dan kita nggak perlu canggung gitu ya kan. Intinya jangan malu-malu dan jangan setengah-setengah kalau kita sudah mau memulai sesuatu, teman-teman. Oke? So, sekarang adalah tips yang keempat, teman-teman. Cover. Jadi cover video, menurut gue pribadi ya, opini gue, pendapat gue, pengalaman gue, cover itu harus eye catching. Apa itu eye catching? Apaan? Eye catching adalah menarik. Jadi sekalinya dilihat orang tuh langsung, wow, ini video apa ya? Orang tuh jadi penasaran gitu, kayaknya menarik, wah fotonya bagus, wah covernya bagus gitu kan. Orang jadi penasaran, ini orang ngapain ya? Wah ternyata hidup di Jerman, wah gitu ya kan. Jadi eye catching itu penting, teman-teman. Mungkin kalian mikirnya apa sih, cuman cover doang gitu kan. Yang penting kan isinya, jangan lihat dari covernya gitu. Tapi manusia itu punya mata, itu tuh visual, teman-teman. Dan itu tuh penting gitu loh dalam hal marketing ya. Visual itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita udah lihat, wah ini kayaknya menarik, orang pasti bakal klik dan tonton video kalian. Jadi bikin semenarik mungkin, tapi jangan terlalu penuh dengan kata-kata. Jadi pilihlah kata kunci yang kalian kira cukup menarik, taruhlah di pojokan aja, yang kosong gitu. Jangan tutupin muka kalian gitu ya kan. Kalau kalian tutupin muka kalian, orang kan nggak bisa lihat gitu. Tips kelima adalah punya komunitas, teman-teman. Punya komunitas yang saling mensupport supaya rating video kalian itu semakin naik dan mudah ditemukan oleh istilahnya itu chill group kalian. Apa ya chill group itu istilahnya? Chill group itu kayak, misal contoh gue bikin video tentang kehidupan di Jerman gitu ya, gue bikin video tentang traveling gitu ya kan. Jadi orang-orang yang suka traveling atau orang-orang dari Indonesia yang pingin ke Jerman, mereka akan dengan mudah menemukan video kita, teman-teman. Jadi kita butuh komunitas untuk menaikkan video ini. Kalau misalnya kalian sudah aktif di YouTube, kalian akan tahu apa itu komunitas. Kalian pasti akan menemukan komunitas-komunitas ini di YouTube, teman-teman. Dan kalian akan bisa saling kerjasama untuk membangun rating video-video kalian, teman-teman. Ini cukup penting. Ini salah satu yang terpenting, teman-teman. Ini penting banget. Jadi dari sekian banyak yang penting-penting, ini juga paling penting, teman-teman ya. Jadi kalian harus punya komunitas yang saling mensupport kalian, kayak gitu. So, yang terakhir, yang keenam, yang terakhir dari gue adalah durasi, teman-teman. Jadi kalau kalian bikin video atau kalau kalian lagi edit video, usahakan video kalian tuh jangan terlalu panjang, teman-teman. Karena video-video yang panjang itu tuh lama-lama membosankan. Kecuali itu tentang informasi yang penting sekali ya, yang orang-orang tuh butuh. Mungkin memang kalian butuh durasi yang panjang untuk menjelaskan dengan detail gitu ya, teman-teman. Jadi tergantung lah. Oke. So, jadi itu aja tips-tips sebagai YouTuber pemula dari gue. Jadi buat kalian yang pingin supaya YouTube-nya itu maju, banyak belajar, karena gue juga banyak belajar. Seriusan, ini gue banyak belajar dari senior-senior di komunitas gue juga. Jadi gue banyak banget belajar dari mereka. Terima kasih. Gue banyak banget sampai ngechat personal juga ke beberapa orang. Gue thank you banget sama mereka, karena gue banyak dapat masukan, dapat pelajaran dari mereka. Itu penting banget sih, open. Jadi terbukalah untuk segala kritik dan masukan dari orang lain, teman-teman. Itu sangat membantu dan sangat membangun YouTube channel kita. So, semoga YouTube channel kalian semakin maju dan semakin banyak subscribersnya dan juga semakin cepat monetisasinya, oke? Amin. Ciao!